nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini kita akan beri informasi tentang penyakit langganan yang biasa menimpa anakan entok jumbo dan juga anakan entok lokal. Dan sebelum Catur Unggas menjelaskan untuk teman-teman, video ini saya buat itu sesuai dengan pengalaman Catur Unggas. Apabila ada kekurangan dari informasi atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jadi sesuai dengan pengalaman di Catur Unggas yang memang sudah ternak entok jumbo dan entok lokal ya. Jadi anakannya itu penyakit apa saja yang sering menyerang, biar teman-teman tidak kaget, dan untuk pemula juga harus tahu ya. Oke, sebelum kita jelaskan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like apabila teman-teman suka dengan channel Catur Unggas, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, seperti apa untuk penjelasannya, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk anakan entok jumbo teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ini umur 3 minggu mau 1 bulan. Dan untuk bulunya ini kan terlihat kayak makan bulu teman ya. Ini sebenarnya bukan makan bulu teman, tapi ini terlihat untuk bulunya ini mulai tumbuh ya. Mulai tumbuh yang bulu-bulu besar. Dan ini kemarin saya informasikan dipatukin sama ayam ya, ayam yang saya keluarkan itu ya. Dan ini udah mau ganti bulu lembut ke bulu yang putih ya. Nah, entok atau anak entok jumbo itu biasanya terkena penyakit apa saja. Yang pertama yang sering itu adalah penyakit mata berair teman-teman. Dimana mata berair itu sudah saya berikan informasi, bisa diberi diobati dengan menggunakan betadine. Itu udah ada videonya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi mata berair pada anakan entok jumbo itu sering sekali terkena ya. Kalau dibiarkan itu akan menyebabkan anakan itu menjadi tidak sehat atau kurang gerak, kurang energi. Terus dia lama-kelamaan kalau dibiarkan bisa mengalami kekerdilan atau tumbuhnya itu lambat ya. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu penyakit pencernaan. Penyakit pencernaan itu disebabkan oleh kurang lancarnya dalam buang kotorannya, mohon maaf, buang kotorannya itu kurang lancar teman-teman. Dan biasanya itu akan ditandai pada, mohon maaf, untuk pembuangan kotorannya itu istilahnya tidak bisa lancar di situ. Biasanya juga kotorannya itu sampai kering terus menyebabkan luka ya. Nah, itu sebenarnya cukup simpel untuk pencegahan dulu ya. Kenapa kemarin saya informasikan Catur Unggas menggunakan tetes tebu atau molase? Nah, itu ada hubungannya teman-teman. Ya, kemarin ada yang tanya, saya memberikan saran seperti ini dan ternyata beliau langsung DM saya cukup ampuh, cukup manjur ya. Dan untuk anakan entok jumbonya udah mulai sehat atau lancar untuk mengeluarkan kotoran gitu. Nah, ini kalau untuk pemberian Vitacik yang terlalu banyak dan terus menerus itu memang penyebab dari entok jumbo kurang lancar untuk mengeluarkan kotoran teman-teman. Sebenarnya itu aja. Terus untuk bagian duburnya itu kan biasanya luka, mungkin itu karena bahan kimia ya dari Vitacik. Berbeda dengan entok lokal. Kalau entok lokal nggak jarang atau nggak pernah untuk
pencernaan yang bermasalah. Akhirnya ini satu eksperimen dari Catur Unggas memang sangat berhasil dan manjur. Maka dari itu kenapa sampai sekarang Catur Unggas tuh menerapkan untuk pemberian minumnya itu saya selingin antara molase atau tetes tebu atau air gula dengan Vitacik. Nah, kalau yang udah terkena gimana Mbak? Kalau yang udah terkena itu teman-teman sendirikan, kalian bersihkan ya. Mohon maaf, di duburnya itu kalian bersihkan. Nah, kalau udah itu bisa biarkan dulu di karantina, dan untuk air minumnya jangan diberi Vitacik ya. Beri air gula. Karena air gula itu nanti udah otomatis dari pencernaannya akan lancar ya. Penyakit pencernaan ini juga tidak kalah berbahayanya ya, berbahaya banget. Jadi untuk anakan entok itu malah dia akan semakin lemah karena dia nggak lancar untuk mengeluarkan kotoran teman-teman, dan otomatis akan mengalami kematian ya. Dan itu udah pasti ya, udah pasti. Jadi yang sering itu cuma dua itu ya teman-teman yang saya alami. Kalau makan bulu teman tuh enggak ya. Kalau makan bulu teman di ini ya, di entok lokalnya. Terus kalau untuk entok lokal itu yang tadi saya katakan, untuk entok lokal itu yang menjadi langganan untuk penyakitnya itu disebabkan karena makan bulu teman. Itu biasanya ada yang mengatakan itu kurang pakan, kurang protein, kurang apa ya istilahnya, kurang luas tempatnya, itu bisa juga. Tapi kalau di nalar itu memang udah bawaan ya, penyakit dari bawaan kalau saya katakan. Jadi saya cukup sulit mengatasinya. Kemarin saya udah rilis banyak sekali video dan banyak sekali kritikan dari teman-teman, mulai dari pemberian balsem, pemberian apa itu minyak yang bau-bau di tubuhnya si entok, sampai apa itu pakai banyak lah ya teman-teman. Itu nanti sama aja, dia akan matuk terus ya, akan matuk terus sampai yang lebih fatalnya nanti ada sampai yang ekornya itu sampai lubang ya teman-teman. Itu yang besar pun kalau entok lokal pernah saya mengalami seperti itu. Saya juga heran ya, seperti itu yang saya alami. Terus sampai memotong paruh itu juga saya lakukan. Untuk memotong paruh itu tidak sembarangan ya teman-teman. Itu ada apa itu ya, yang ada batasannya yang dipotong, bukan sembarangan. Kalau memotong paruh untuk anakan entok lokal yang tidak sesuai dengan batasannya itu bisa menyebabkan luka ya, luka pada paruhnya teman-teman. Jadi yang sangat susah itu, dan salah satu solusi terakhir itu bisa digunakan karantina satu tempat kayak kandang baterai. Itu yang pasti lebih bisa ya teman, lebih bisa mengatasi makan bulu teman ya. Ada juga yang memang untuk tempatnya udah terbatas, akhirnya ya udahlah, jadi solusinya adalah dikonsumsi aja ya, kayak gitu. Jadi itu tadi informasi dari Catur Unggas. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan satu apa itu pengalaman juga yang udah pernah ternak entok jumbo dan juga entok lokal. Mungkin ada yang ternak entok Rambon, kebiasaannya atau penyakitnya yang sering terkena ini kan, kayak gitu. Jadi ini informasi yang sepele sebenarnya, cuman bisa membantu lah, terutama untuk pemula, karena kemarin juga saya samakan dengan pertanyaan
teman-teman yang DM di IG ya. Dan untuk entok lokal itu yang sering juga cacingan ya. Cacingan tuh makannya normal, tapi berat badannya susah naik. Ya, makannya itu kita udah beri nutrisi, tapi dia tuh kalau diangkat atau ditimbang itu nggak ada bobotnya. Ya, entok lokal kenapa masuk konsumsi, yang menjadi permasalahan itu. Pas untuk penjualan itu saya juga heran ya, untuk entok lokal apalagi yang betina itu susah untuk naik bobot. Kalau untuk konsumsi itu yang bagus menurut saya yang jantan-jantan aja ya, karena untuk harganya juga lebih bisa merangkak naik. Tapi kalau untuk betina itu standar di situ, walaupun entok jumbo juga. Tapi kalau entok jumbo teman-teman bisa perhatikan untuk betina aja itu minimal ya 2 kilo. Jadi teman-teman bisa cek minimal untuk betina jumbo itu 2 kiloan, 2 kilo ke atas ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.